darah Genghis Khan dan jalan Kublai menuju kekuasaan. Kisah Kublai Khan dimulai pada tahun 1215, ketika dunia sedang mengalami perubahan besar. Pada tahun yang sama ketika Kublai lahir, pasukan Mongol sedang memperluas kekuasaan mereka di berbagai wilayah Asia. Di padang rumput Mongolia, nama Genghis Khan telah menjadi simbol kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu beberapa dekade, bangsa Mongol yang sebelumnya terdiri dari berbagai kelompok suku yang saling bersaing berhasil disatukan menjadi sebuah kekuatan militer yang mampu mengguncang kerajaan-kerajaan besar. Kublai lahir bukan sebagai anak biasa. Ia lahir ke dalam keluarga yang berada di pusat kekuasaan tersebut. Kublai adalah putra Tolui dan cucu Genghis Khan. Dari garis keluarganya, ia memiliki hubungan langsung dengan pendiri Kekaisaran Mongol. Namun, menjadi bagian dari keluarga Genghis Khan bukan berarti hidup Kublai akan berjalan dengan mudah. Sebaliknya, kehidupan keluarga kerajaan Mongol penuh dengan persaingan. Setiap anggota keluarga memiliki ambisi, pengikut, dan kepentingannya sendiri. Sejak kecil, Kublai hidup di lingkungan yang mengajarkan bahwa kekuasaan harus diperjuangkan. Padang rumput Mongolia memiliki kondisi yang keras. Musim dingin dapat berlangsung panjang dengan suhu yang sangat rendah. Sumber makanan tidak selalu mudah diperoleh. Kehidupan masyarakat bergantung pada peternakan, perpindahan kelompok, dan kemampuan bertahan hidup. Anak-anak dari keluarga bangsawan Mongol sejak usia muda sudah diperkenalkan dengan kehidupan berkuda. Kuda bukan sekadar alat transportasi. Bagi bangsa Mongol, kuda adalah bagian penting dari kehidupan. Dengan kuda, seorang penunggang dapat melakukan perjalanan jauh, berburu, mengirim pesan, bahkan berperang. Kublai pun tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Namun, seiring bertambahnya usia, Kublai mulai menunjukkan karakter yang berbeda. Ia tidak hanya tertarik pada kehidupan militer. Kublai juga mulai memahami pentingnya pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang menetap. Hal tersebut menjadi sangat penting karena wilayah yang dikuasai bangsa Mongol semakin luas. Bangsa Mongol tidak lagi hanya berhadapan dengan kelompok-kelompok nomaden. Mereka mulai menguasai kota-kota besar dengan populasi yang sangat banyak. Mereka menguasai wilayah pertanian yang membutuhkan sistem pajak. Mereka menguasai jalur perdagangan yang membutuhkan perlindungan. Mereka menguasai kerajaan yang memiliki birokrasi dan tradisi pemerintahan yang telah berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kublai mulai memahami sebuah kenyataan penting. Menaklukkan sebuah wilayah adalah satu hal. Memerintah wilayah tersebut adalah hal yang sama sekali berbeda. Ketika Genghis Khan meninggal pada tahun 1227, kekaisaran yang ia bangun tidak langsung runtuh. Kekuasaan diteruskan kepada keturunannya. Ogedei Khan, salah satu putra Genghis Khan, menjadi Khan Agung. Pada masa Ogedei, ekspansi Mongol terus berlangsung. Pasukan Mongol bergerak ke wilayah Tiongkok bagian utara, Asia Tengah, Persia, hingga Eropa Timur. Kublai menyaksikan perkembangan tersebut dari lingkungan keluarganya. Namun kemudian terjadi perubahan. Ogedei meninggal pada tahun 1241. Kematian seorang Khan Agung selalu membawa persoalan besar. Siapa yang akan menggantikannya? Di dalam keluarga kerajaan Mongol, muncul berbagai kelompok yang memiliki kandidat masing-masing. Kekuasaan Mongol tidak bekerja seperti kerajaan modern yang memiliki sistem suksesi sederhana. Hubungan keluarga, dukungan para bangsawan, kemampuan militer, dan pengaruh politik semuanya memainkan peran. Kublai mulai mendapatkan posisi yang semakin penting. Pada tahun 1251, saudaranya, Mongke, menjadi Khan Agung. Mongke kemudian memberikan Kublai tanggung jawab atas wilayah Tiongkok bagian utara.
Tugas tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan Kublai. Untuk pertama kalinya, ia memiliki kesempatan besar untuk mengelola wilayah dengan populasi yang sangat berbeda dari masyarakat Mongol. Di wilayah tersebut, Kublai berhadapan dengan sistem pemerintahan Tiongkok. Ia melihat kota-kota besar. Ia melihat jaringan pertanian yang luas. Ia melihat para pejabat yang terbiasa bekerja dengan administrasi yang rumit. Ia melihat masyarakat yang memiliki tradisi, bahasa, dan kebudayaan yang sangat berbeda dari kehidupan padang rumput. Pengalaman ini mengubah cara Kublai memandang kekuasaan. Jika sebelumnya kekuatan Mongol terutama dikenal melalui kecepatan pasukan berkuda dan keberhasilan militer, Kublai mulai menyadari bahwa pemerintahan membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Ia mulai menggunakan para penasihat dari berbagai latar belakang. Di antara mereka terdapat orang-orang yang memahami tradisi pemerintahan Tiongkok. Kublai juga menunjukkan ketertarikan terhadap agama dan pemikiran yang berkembang di wilayah tersebut. Hal ini membuatnya berbeda dari sebagian pemimpin Mongol lainnya. Namun, perubahan tersebut tidak selalu diterima oleh semua orang. Sebagian bangsawan Mongol menganggap Kublai terlalu dekat dengan budaya Tiongkok. Mereka khawatir Kublai akan meninggalkan tradisi leluhur. Ketegangan tersebut semakin besar ketika Kublai dan Mongke memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana wilayah Tiongkok harus dikelola. Pada tahun 1258, pasukan Mongol berhasil merebut Baghdad. Kekaisaran Mongol berada pada puncak kekuatannya. Namun pada tahun berikutnya, sebuah kabar besar datang. Mongke Han meninggal ketika sedang memimpin kampanye militer melawan dinasti Song di Tiongkok. Kematian Mongke menciptakan krisis suksesi. Kublai berada di Tiongkok. Sementara itu, saudaranya Arik Boke berada di Mongolia dan memiliki pendukung kuat di wilayah pusat kekaisaran. Keduanya kemudian mengklaim posisi Han Agung. Tahun 1260 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam kehidupan Kublai. Kublai diproklamasikan sebagai Han Agung oleh para pendukungnya. Namun Arik Boke juga diproklamasikan sebagai Han Agung oleh kelompoknya sendiri. Kini, dunia Mongol memiliki dua penguasa yang mengklaim legitimasi. Persaingan tersebut bukan hanya persoalan pribadi. Ini adalah pertarungan mengenai masa depan Kekaisaran Mongol. Apakah kekaisaran akan tetap berpusat pada tradisi padang rumput Mongolia? Atau apakah pusat kekuasaan akan semakin bergeser ke wilayah yang kaya dan padat seperti Tiongkok? Kublai memilih jalan kedua. Ia membangun basis kekuasaan di wilayah Tiongkok. Ia mengumpulkan sumber daya. Ia memperkuat pasukan. Ia menggunakan jaringan politik. Sementara itu, Arik Boke berusaha mempertahankan pengaruhnya di wilayah Mongolia. Perang saudara pun terjadi. Kublai memiliki keuntungan karena menguasai wilayah yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar. Namun konflik tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Pada akhirnya, Arik Boke menyerah kepada Kublai pada tahun 1264. Kublai menjadi penguasa yang paling kuat dalam dunia Mongol. Tetapi kemenangan itu memiliki harga. Kekaisaran Mongol yang dahulu sangat terpusat mulai terpecah menjadi beberapa wilayah kekuasaan. Han-Han lain di wilayah Persia, Asia Tengah, dan Rusia memiliki kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak selalu menerima perintah Kublai. Karena itu, gelar Han Agung tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti pada masa Genghis Han. Namun Kublai tidak menyerah. Ia memiliki rencana yang lebih besar. Ia ingin membangun sebuah pemerintahan baru di Tiongkok. Dan untuk mewujudkan rencana tersebut, ia harus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Dinasti Song Selatan masih berdiri. Selama Song masih berkuasa, Kublai belum dapat mengatakan bahwa ia benar-benar menguasai Tiongkok.
perang besar pun akan segera dimulai. Namun kali ini, Kublai tidak hanya akan mengandalkan pasukan berkuda. Ia akan menggunakan kapal. Ia akan menggunakan mesin pengepungan. Ia akan menggunakan para insinyur. Ia akan menggunakan strategi politik. Dan yang paling penting, ia akan mengubah dirinya sendiri dari seorang pemimpin bangsa penakluk menjadi seorang kaisar. Perjalanan menuju posisi tersebut akan membawa Kublai ke salah satu proyek penaklukan terbesar dalam sejarah abad pertengahan. Sebuah proyek yang akan berakhir dengan runtuhnya dinasti Song dan lahirnya dinasti Yuan. Kublai Han menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan. Setelah berhasil mengalahkan Arik Boke, Kublai Han berada dalam posisi yang jauh lebih kuat. Namun kemenangan dalam perang saudara tidak berarti semua masalah telah selesai. Justru, Kublai kini menghadapi tugas yang jauh lebih besar. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar seorang pemimpin Mongol yang berhasil memenangkan persaingan keluarga. Ia ingin menjadi penguasa sebuah negara besar. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Kublai harus menaklukkan dinasti Song Selatan. Pada saat itu, dinasti Song masih menguasai wilayah Tiongkok bagian selatan. Song merupakan salah satu pemerintahan paling maju di dunia pada zamannya. Mereka memiliki kota-kota besar, sistem administrasi yang kompleks, perdagangan yang berkembang, pertanian yang produktif, serta kemampuan teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan masyarakat nomaden di padang rumput. Karena itu, menaklukkan Song bukan pekerjaan sederhana. Pasukan Mongol sebelumnya telah berhasil menghancurkan banyak kerajaan. Namun Song adalah lawan yang berbeda. Wilayahnya luas. Penduduknya sangat banyak. Benteng-bentengnya kuat. Sungai-sungai besar menjadi penghalang alami. Dan yang paling penting, Song memiliki kemampuan ekonomi untuk terus membiayai perang. Kublai memahami bahwa strategi yang digunakan untuk menaklukkan wilayah padang rumput tidak akan cukup. Ia membutuhkan pendekatan baru. Ia mulai mengandalkan para pejabat, insinyur, ahli pengepungan, dan prajurit dari berbagai kelompok etnis. Pasukan Mongol yang terkenal dengan kemampuan berkuda mulai dikombinasikan dengan teknologi perang yang dikembangkan oleh masyarakat yang telah mereka taklukkan. Mesin pengepungan menjadi semakin penting. Benteng tidak bisa lagi hanya diserang dengan pasukan berkuda. Dinding kota harus dihancurkan. Persediaan makanan harus diputus. Jalur perdagangan harus dikendalikan. Dan para penguasa lokal harus diyakinkan atau dipaksa untuk menyerah. Salah satu wilayah yang menjadi sangat penting adalah Xiangyang. Xiangyang dan Fancheng merupakan dua benteng yang berada di posisi strategis. Selama kedua kota tersebut bertahan, perjalanan pasukan Mongol menuju wilayah Song Selatan menjadi sangat sulit. Pengepungan berlangsung selama bertahun-tahun. Pasukan Song memberikan perlawanan keras. Namun Kublai terus meningkatkan tekanan. Pasukan Mongol bahkan mendatangkan ahli dan teknologi pengepungan dari wilayah barat kekaisaran. Mesin-mesin pengepungan yang lebih kuat digunakan untuk menghantam pertahanan kota. Akhirnya, setelah bertahun-tahun bertahan, Xiangyang dan Fancheng jatuh. Kemenangan tersebut membuka jalan bagi pasukan Mongol menuju jantung wilayah Song. Bagi Kublai, ini adalah titik balik. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penaklukan yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Namun Kublai tidak terburu-buru. Ia juga memperkuat pemerintahannya. Pada tahun 1260-an, Kublai mulai semakin serius membangun pusat kekuasaan di Tiongkok. Ia membutuhkan ibu kota yang dapat menjadi pusat administrasi. Kota Dadu, yang kemudian dikenal sebagai Han Balik, dikembangkan menjadi pusat pemerintahan.
Kota tersebut kelak menjadi dasar bagi perkembangan Beijing. Di sana, Kublai membangun istana dan kompleks pemerintahan yang menunjukkan ambisinya. Ia ingin menunjukkan kepada masyarakat Tiongkok bahwa pemerintahannya bukan sekadar pendudukan sementara. Ia ingin mendirikan dinasti. Dan pada tahun 1271, Kublai mengambil langkah penting. Ia mengumumkan berdirinya dinasti Yuan. Nama tersebut memiliki makna simbolis. Kublai ingin pemerintahannya dianggap sebagai sebuah dinasti Tiongkok yang sah. Ia tidak lagi hanya tampil sebagai Han Mongol. Ia tampil sebagai Kaisar Yuan. Perubahan ini sangat penting. Kublai sedang mencoba menggabungkan dua dunia. Di satu sisi, ia tetap merupakan keturunan Genghis Khan. Di sisi lain, ia menggunakan simbol, sistem administrasi, dan tradisi kekaisaran Tiongkok. Namun masih ada satu masalah. Dinasti Song belum jatuh. Selama Song masih berdiri, klaim Kublai sebagai penguasa seluruh Tiongkok belum lengkap. Maka perang kembali memasuki tahap akhir. Pada tahun 1270-an, pasukan Yuan bergerak semakin jauh ke selatan. Kota-kota Song satu demi satu menghadapi tekanan. Sebagian menyerah. Sebagian lainnya memberikan perlawanan. Namun kekuatan Song semakin melemah. Situasi politik di dalam pemerintahan Song juga semakin tidak stabil. Kaisar-kaisar yang masih muda berada di bawah pengaruh para pejabat dan kelompok politik yang saling bersaing. Sementara itu, pasukan Yuan terus bergerak maju. Pada tahun 1276, ibu kota Song di Lin'an, yang sekarang dikenal sebagai Hangzhou, jatuh ke tangan pasukan Yuan. Peristiwa tersebut merupakan pukulan besar bagi Song. Namun perang belum sepenuhnya berakhir. Sisa keluarga kerajaan Song melarikan diri ke wilayah selatan. Mereka mencoba mempertahankan pemerintahan Song dari laut. Kublai kemudian menghadapi fase terakhir perang. Pertempuran tidak lagi hanya terjadi di daratan. Laut menjadi medan perang yang sangat penting. Pasukan Yuan membangun armada besar. Mereka mengumpulkan kapal dari berbagai wilayah dan menggunakan pelaut dari masyarakat yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Song. Pertempuran terakhir yang menentukan terjadi pada tahun 1279 di wilayah Yamen. Di sana, armada Yuan berhadapan dengan sisa kekuatan Song. Pertempuran berlangsung sengit. Namun kekuatan Song akhirnya kalah. Kekalahan tersebut menandai berakhirnya dinasti Song Selatan. Seorang pejabat Song bernama Lu Xiufu kemudian membawa kaisar muda terakhir Song dan memilih mengakhiri hidupnya ketika kekalahan sudah tidak dapat dihindari. Dengan berakhirnya Song, Kublai Han akhirnya menguasai hampir seluruh Tiongkok. Peristiwa ini memiliki arti yang sangat besar. Untuk pertama kalinya, seluruh Tiongkok berada di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh bangsa Mongol. Kublai telah menyelesaikan sesuatu yang sebelumnya tampak hampir mustahil. Namun sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih sulit. Bagaimana cara memerintah Tiongkok? Kublai tidak mungkin memerintah puluhan juta penduduk hanya dengan mengandalkan pasukan Mongol. Ia membutuhkan birokrasi. Ia membutuhkan pejabat. Ia membutuhkan pajak. Ia membutuhkan sistem hukum. Ia membutuhkan jaringan transportasi. Dan ia membutuhkan makanan untuk memberi makan kota-kota besar. Karena itu, Kublai mempertahankan sebagian besar sistem administrasi yang sudah ada. Para pejabat Tiongkok tetap memiliki peran penting. Kejayaan Kublai Han, jalur perdagangan, dan awal keruntuhan. Setelah berhasil menaklukkan dinasti Song Selatan, Kublai Han berada di puncak kekuasaannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, hampir seluruh wilayah Tiongkok berada di bawah pemerintahan bangsa Mongol.
Namun kemenangan tersebut bukanlah akhir dari perjalanan Kublai. Justru setelah penaklukan selesai, tantangan yang jauh lebih rumit dimulai. Selama puluhan tahun, Kublai terbiasa menghadapi musuh di medan perang. Kini ia harus menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan pedang atau pasukan berkuda. Ia harus mengurus jutaan rakyat. Ia harus memastikan sawah tetap menghasilkan makanan. Ia harus mengendalikan pajak. Ia harus menjaga jalur perdagangan. Ia harus mempertahankan keamanan kota-kota. Dan pada saat yang sama, ia masih memiliki ambisi untuk memperluas pengaruh dinasti Yuan ke wilayah di luar Tiongkok. Kublai menyadari bahwa kekaisaran yang besar membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat. Karena itu, ia terus memperkuat Han Balik sebagai pusat pemerintahannya. Kota tersebut menjadi jantung kekuasaan Yuan. Dari sana, keputusan politik dibuat. Perintah dikirim ke berbagai provinsi. Pajak dikumpulkan. Para pejabat menerima instruksi. Pedagang datang membawa barang dari wilayah yang sangat jauh. Han Bali perlahan berkembang menjadi salah satu kota terpenting di dunia pada zamannya. Bagi orang yang datang dari wilayah lain, kota ini pasti terlihat luar biasa. Istana kerajaan berdiri dengan megah. Jalan-jalan dipenuhi aktivitas. Para pejabat mengenakan pakaian sesuai kedudukan mereka. Pedagang menawarkan berbagai macam barang. Ada sutra dari Tiongkok. Rempah-rempah dari wilayah selatan. Barang-barang logam dari Asia Tengah. Kuda dari wilayah utara. Barang mewah dari Persia dan wilayah barat. Kublai berada di tengah jaringan dunia yang semakin terhubung. Dan salah satu faktor terbesar yang membuat hal tersebut terjadi adalah perdagangan. Pada masa Kekaisaran Mongol, jalur darat yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Barat menjadi sangat penting. Para pedagang dapat melakukan perjalanan melintasi wilayah yang luas. Mereka menggunakan jalur yang melewati padang rumput, gurun, pegunungan, dan kota-kota perdagangan. Keamanan menjadi faktor penting. Sebelum munculnya kekuasaan Mongol, perjalanan jarak jauh seringkali sangat berbahaya karena wilayah-wilayah tersebut terbagi di antara banyak penguasa. Pedagang dapat dirampok. Karavan dapat diserang. Namun ketika wilayah yang luas berada di bawah kekuasaan Mongol atau penguasa yang berhubungan dengan mereka, perjalanan menjadi relatif lebih mudah di beberapa jalur. Tentu saja, dunia Mongol tidak sepenuhnya damai. Tetapi jaringan politik yang terbentuk memungkinkan perdagangan berkembang. Kublai kemudian memanfaatkan kondisi tersebut. Ia ingin menjadikan pemerintahannya sebagai pusat perdagangan internasional. Para pedagang asing mendapat tempat di wilayah kekuasaan Yuan. Orang-orang dari Persia dan Asia Tengah memainkan peran penting dalam administrasi dan ekonomi. Mereka memiliki pengalaman dalam perdagangan dan sistem keuangan. Beberapa dari mereka juga bekerja sebagai pejabat. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintahan Kublai tidak sepenuhnya bergantung pada bangsa Mongol. Ia menggunakan kemampuan orang-orang dari berbagai wilayah untuk menjalankan kekaisarannya. Salah satu tokoh asing yang kemudian terkenal dalam sejarah adalah Marco Polo. Marco Polo berasal dari Venesia. Menurut kisah yang kemudian menjadi terkenal, ia melakukan perjalanan ke wilayah Asia bersama keluarganya dan akhirnya sampai ke lingkungan pemerintahan Kublai Han. Catatan perjalanan Marco Polo kemudian menjadi salah satu sumber paling terkenal mengenai Asia pada abad pertengahan. Ia menggambarkan kota-kota besar, kekayaan istana, sistem pemerintahan, perdagangan, serta berbagai kebiasaan masyarakat. Meskipun para sejarawan masih memperdebatkan beberapa bagian dari kisah Marco Polo, tidak diragukan bahwa cerita mengenai perjalanan ke wilayah Kublai Han ikut membentuk pandangan masyarakat Eropa mengenai Asia.
Bagi orang Eropa pada masa itu, Tiongkok adalah wilayah yang sangat jauh. Informasi mengenai kehidupan di sana sangat terbatas. Cerita mengenai sebuah kota besar dengan istana megah, pasar ramai, dan kekayaan luar biasa tentu terdengar hampir seperti dunia lain. Namun kejayaan ekonomi memiliki sisi lain. Semakin besar pemerintahan, semakin besar pula kebutuhan uang. Kublai harus membayar pejabat. Ia harus membiayai tentara. Ia harus membangun jalan. Ia harus memperbaiki kanal. Ia harus menyediakan makanan untuk ibu kota. Dan yang paling mahal adalah perang. Kublai terus melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah. Salah satu yang paling terkenal adalah usaha penaklukan Jepang. Pada tahun 1274, pasukan Yuan melakukan invasi pertama. Armada besar berangkat dari wilayah Korea dan Tiongkok. Pasukan Mongol membawa pengalaman perang dari berbagai wilayah. Mereka menggunakan kombinasi pasukan berkuda, pemanah, dan infanteri. Namun Jepang memiliki kondisi geografis yang berbeda. Pasukan Yuan tidak terbiasa menghadapi medan seperti itu. Pertempuran berlangsung di beberapa wilayah. Pasukan Jepang memberikan perlawanan. Kemudian muncul faktor yang tidak dapat dikendalikan manusia. Cuaca. Badai menghantam wilayah tersebut. Armada Yuan mengalami kerusakan. Pasukan akhirnya mundur. Bagi Kublai, kegagalan tersebut belum cukup untuk membuatnya berhenti. Ia percaya Jepang masih dapat ditaklukkan. Maka beberapa tahun kemudian, ia mempersiapkan ekspedisi kedua. Kali ini, jumlah pasukan dan kapal jauh lebih besar. Pada tahun 1281, invasi kedua dilakukan. Namun lagi-lagi, Jepang berhasil bertahan. Dan sekali lagi, badai menjadi faktor yang sangat menentukan. Sebagian besar armada Yuan mengalami kehancuran. Bagi masyarakat Jepang, badai tersebut kemudian memiliki makna simbolis. Mereka menyebutnya sebagai angin yang dianggap melindungi Jepang. Kegagalan di Jepang menjadi pelajaran besar. Kekuatan Mongol yang sangat mengerikan di daratan ternyata tidak selalu dapat diterapkan di laut. Namun Jepang bukan satu-satunya wilayah yang menjadi target Kublai. Dinasti Yuan juga melakukan ekspedisi ke Vietnam. Di sana, pasukan Yuan menghadapi medan yang sulit. Hutan tropis, iklim panas, serta strategi perang lokal membuat pasukan Yuan kesulitan. Pasukan Mongol terbiasa menggunakan kuda. Tetapi di wilayah tropis, hutan dan rawa membatasi kemampuan pasukan berkuda. Penyakit juga menjadi masalah. Pasukan yang jauh dari basis mereka mengalami kesulitan mendapatkan makanan dan persediaan. Kampanye di wilayah Asia Tenggara menunjukkan batas lain dari kekuatan Yuan. Semakin jauh sebuah pasukan bergerak dari pusat pemerintahan, semakin sulit menjaga jalur logistik. Kublai juga mengirim pasukan ke wilayah lain. Tidak semua ekspedisi gagal. Namun biaya yang dikeluarkan sangat besar. Dan pada akhirnya, masalah tersebut mulai memengaruhi kondisi ekonomi. Pemerintahan Kublai harus meningkatkan pemasukan. Pajak menjadi semakin penting. Namun pajak yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakpuasan. Masyarakat yang telah mengalami perang panjang membutuhkan masa damai untuk memulihkan kehidupan. Petani membutuhkan lahan. Pedagang membutuhkan keamanan. Kota membutuhkan pasokan makanan. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan terhadap masyarakat meningkat. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, nilai uang dapat turun. Jika perang terlalu sering dilakukan, anggaran kerajaan semakin terbebani. Kublai berada dalam situasi yang sulit.
Ia ingin mempertahankan kejayaan kekaisaran. Tetapi kejayaan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Masalah lain muncul dari politik internal. Kublai harus menjaga hubungan dengan berbagai kelompok. Bangsa Mongol memiliki tradisi dan kepentingannya sendiri. Para pejabat Tiongkok memiliki pandangan berbeda. Kelompok dari Asia Tengah dan Persia memiliki kepentingan ekonomi. Para bangsawan memiliki ambisi politik. Masyarakat lokal memiliki harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak mudah menyatukan semua kepentingan tersebut. Kublai sendiri semakin tua. Tubuhnya mulai melemah. Ia tidak lagi memiliki energi seperti ketika masih muda. Pada saat yang sama, orang-orang yang dekat dengannya mulai meninggal. Salah satu pukulan terbesar bagi Kublai adalah kematian istrinya, Chabi. Chabi bukan sekadar istri seorang kaisar. Ia merupakan tokoh penting di lingkungan istana. Ia dikenal memiliki pengaruh terhadap Kublai dan seringkali membantu menjaga keseimbangan politik. Kematian Chabi menjadi pukulan emosional bagi Kublai. Kemudian putra mahkota yang diharapkan menjadi penerus juga meninggal lebih dahulu. Kublai kehilangan orang-orang yang dianggap penting dalam kehidupan dan pemerintahan. Setelah itu, persoalan suksesi menjadi semakin rumit. Siapa yang akan menggantikan Kublai? Kekaisaran sebesar Yuan membutuhkan penerus yang kuat. Tetapi tidak ada jawaban sederhana. Persaingan mulai muncul di lingkungan istana. Sementara itu, kondisi Kublai semakin memburuk. Pada akhir pemerintahannya, beberapa masalah mulai semakin jelas. Ekonomi mengalami tekanan. Pemerintah menghadapi pengeluaran yang besar. Beberapa wilayah mengalami pemberontakan. Ekspedisi militer tidak selalu berhasil. Dan di dalam istana, perebutan pengaruh terus berlangsung. Kublai masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Namun usia tidak dapat dilawan. Pada tahun 1294, Kublai Han meninggal dunia. Ia telah memerintah selama lebih dari 3 dekade. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Mongol berhasil menguasai Tiongkok. Ia mendirikan dinasti Yuan. Ia membangun Han Balik. Ia memperluas jaringan perdagangan. Ia menghubungkan berbagai budaya dari timur dan barat. Namun kematiannya menandai awal dari babak baru. Dinasti Yuan masih bertahan. Tetapi penguasa setelah Kublai tidak memiliki kekuatan dan pengaruh yang sama. Persoalan yang telah muncul pada masa akhir pemerintahannya tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, masalah tersebut perlahan menjadi semakin besar. Dan beberapa dekade kemudian, dinasti Yuan akhirnya kehilangan kekuasaan atas Tiongkok. Namun untuk memahami bagaimana semuanya berakhir, kita perlu melihat kembali warisan Kublai Han. Karena meskipun dinastinya akhirnya runtuh, pengaruh Kublai terhadap sejarah Asia dan hubungan antara Timur dan Barat tetap bertahan. Kublai Han bukan hanya tokoh yang terkenal karena penaklukan. Ia adalah seorang penguasa yang mencoba menggabungkan dua dunia. Dunia Mongol yang lahir dari padang rumput. Dan dunia Tiongkok yang memiliki tradisi pemerintahan selama ribuan tahun. Ia menggunakan kekuatan militer. Tetapi ia juga menggunakan administrasi. Ia membuka jalur perdagangan. Ia mengundang orang-orang dari berbagai wilayah ke pusat pemerintahannya. Ia mencoba membangun sebuah negara yang jauh lebih kompleks daripada kerajaan nomaden yang diwarisinya. Keberhasilan dan kegagalannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah. Dan setelah kematian Kublai, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah bangsa Mongol mampu menaklukkan Tiongkok. Mereka sudah berhasil. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mampu mempertahankan Tiongkok?
Jawabannya akan terlihat pada beberapa dekade berikutnya. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana dinasti Yuan perlahan kehilangan kekuatannya, bagaimana pemberontakan muncul, dan bagaimana salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah akhirnya harus menyerahkan kekuasaannya kepada sebuah dinasti baru. Akhir kekuasaan, warisan, dan jejak Kublai Han dalam sejarah. Kublai Han meninggal pada tahun 1294. Dengan kematiannya, berakhirlah perjalanan seorang tokoh yang selama hidupnya mengalami perubahan luar biasa. Ia lahir sebagai cucu Genghis Han. Ia tumbuh sebagai seorang pangeran Mongol. Ia kemudian menjadi pemimpin wilayah di Tiongkok. Ia memenangkan perang saudara melawan saudaranya sendiri. Ia menjadi Han Agung. Ia menaklukkan dinasti Song. Dan akhirnya, ia menjadi pendiri dinasti Yuan. Namun sejarah tidak berhenti pada saat seorang penguasa meninggal. Justru setelah kematiannya, kita dapat melihat seberapa kuat sebenarnya fondasi yang telah ia bangun. Kublai meninggalkan sebuah kekaisaran yang sangat luas. Tetapi kekaisaran tersebut juga memiliki banyak masalah. Selama pemerintahannya, Kublai telah mencoba menggabungkan berbagai kelompok masyarakat ke dalam satu sistem pemerintahan. Bangsa Mongol, masyarakat Tiongkok, orang-orang Asia Tengah, pedagang Persia, pejabat dari berbagai wilayah. Semua berada dalam satu jaringan kekuasaan. Namun menyatukan mereka bukan pekerjaan mudah. Setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Bangsa Mongol ingin mempertahankan status dan hak istimewa mereka. Para pejabat Tiongkok memiliki tradisi pemerintahan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Para pedagang menginginkan keamanan dan kebebasan untuk menjalankan perdagangan. Para petani menginginkan pajak yang tidak terlalu berat. Sementara pemerintah membutuhkan pemasukan yang besar untuk mempertahankan kekaisaran. Keseimbangan tersebut hanya dapat dipertahankan selama pemerintah memiliki kekuatan yang cukup. Ketika Kublai meninggal, keseimbangan mulai terganggu. Penerusnya tidak memiliki karisma dan pengaruh yang sama. Masalah ekonomi yang sudah muncul pada akhir masa Kublai semakin terasa. Pengeluaran negara sangat besar. Sistem keuangan menghadapi tekanan. Pajak menimbulkan ketidakpuasan. Banjir dan bencana alam juga menjadi masalah. Di wilayah pedesaan, kehidupan masyarakat tidak selalu sejahtera. Bagi seorang petani, kekaisaran yang sangat luas tidak berarti banyak jika sawahnya gagal panen atau pajaknya terlalu tinggi. Ketidakpuasan perlahan mulai tumbuh. Namun pada awalnya, dinasti Yuan masih mampu mempertahankan kekuasaan. Han setelah Kublai masih menguasai pusat pemerintahan di Tiongkok. Han balik tetap menjadi pusat politik. Tetapi konflik internal terus terjadi. Para bangsawan Mongol saling bersaing. Kelompok pejabat berebut pengaruh. Persoalan suksesi kembali muncul. Kekaisaran yang dibangun Kublai ternyata sangat bergantung pada kemampuan penguasa untuk menjaga keseimbangan. Ketika keseimbangan itu melemah, masalah semakin sulit dikendalikan. Di sisi lain, masyarakat Tiongkok juga mulai memiliki alasan untuk menolak pemerintahan Yuan. Perbedaan status sosial yang diterapkan pada masa pemerintahan Mongol menimbulkan rasa tidak puas. Masyarakat Han dan kelompok lain yang berada di bawah pemerintahan Yuan tidak selalu menerima perlakuan yang sama dengan kelompok Mongol. Ketidakpuasan tersebut tidak langsung berubah menjadi pemberontakan besar. Tetapi dari waktu ke waktu, berbagai pemberontakan lokal muncul. Pemerintah Yuan harus terus mengeluarkan sumber daya untuk mempertahankan ketertiban. Pada abad ke-14, kondisi menjadi semakin buruk. Banjir besar menghancurkan wilayah pertanian. Sungai Kuning mengalami perubahan aliran dan menyebabkan kerusakan luas.
Pemerintah membutuhkan tenaga dan biaya besar untuk memperbaiki tanggul serta sistem pengairan. Namun rakyat yang sudah terbebani pajak juga dipaksa melakukan pekerjaan berat. Kondisi seperti ini menciptakan lingkaran masalah. Bencana menyebabkan produksi pangan turun. Produksi pangan turun menyebabkan harga makanan naik. Harga naik membuat kehidupan rakyat semakin sulit. Pemerintah membutuhkan lebih banyak uang untuk mengatasi krisis. Pajak dan pekerjaan wajib kemudian semakin membebani masyarakat. Ketidakpuasan pun semakin besar. Pada akhirnya, berbagai kelompok pemberontak mulai bermunculan. Salah satu gerakan yang paling terkenal adalah pemberontakan Serban Merah. Gerakan ini berkembang pada pertengahan abad ke-14. Mereka menentang pemerintahan Yuan dan menarik banyak pengikut. Di tengah kekacauan tersebut, muncul seorang tokoh yang pada awalnya bukan siapa-siapa. Namanya Zhu Yuanzhang. Ia berasal dari keluarga miskin. Masa mudanya diwarnai oleh kemiskinan dan penderitaan. Namun keadaan politik memberikan kesempatan baginya. Zhu Yuanzhang bergabung dengan kelompok pemberontak. Ia perlahan naik melalui kemampuan militer dan politik. Ia membangun pasukannya. Ia merebut wilayah. Dan pada akhirnya, ia menjadi salah satu pemimpin paling kuat di Tiongkok. Sementara pemerintahan Yuan semakin melemah. Pada tahun 1368, Zhu Yuanzhang mendirikan dinasti Ming. Pasukannya bergerak menuju utara. Han balik terancam. Penguasa Yuan akhirnya meninggalkan ibu kota dan mundur ke wilayah utara. Dinasti Yuan kehilangan kekuasaan atas Tiongkok. Dengan demikian, pemerintahan Mongol yang dimulai oleh Kublai Han di Tiongkok berakhir beberapa dekade setelah kematiannya. Tetapi menariknya, bangsa Mongol tidak benar-benar menghilang. Mereka tetap memiliki kekuasaan di wilayah utara. Dinasti Yuan terus berlanjut sebagai apa yang kemudian dikenal sebagai Yuan Utara. Namun kekuasaan mereka di Tiongkok telah berakhir. Disinilah kita dapat melihat salah satu pelajaran penting dari sejarah Kublai Han. Sebuah kekaisaran dapat dibangun dengan sangat cepat melalui kekuatan militer. Tetapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Kublai mampu menyatukan Tiongkok melalui perang. Tetapi setelah penyatuan tersebut, ia harus menghadapi persoalan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ia harus memerintah masyarakat yang jumlahnya jauh lebih besar daripada bangsa Mongol sendiri. Ia harus menyesuaikan diri dengan tradisi lokal. Ia harus mempertahankan tentara. Ia harus menjaga perdagangan. Dan ia harus memastikan rakyat tetap mendapatkan makanan. Kublai berhasil dalam banyak hal. Namun ia juga mengalami kegagalan. Ekspedisi ke Jepang gagal. Kampanye di Vietnam mengalami kesulitan. Beberapa ekspedisi ke wilayah lain juga tidak memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Keputusan untuk terus memperluas wilayah menambah beban pemerintah. Tetapi jika kita melihat keseluruhan sejarahnya, Kublai tetap merupakan salah satu tokoh paling penting pada abad ke-13. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada Tiongkok. Pada masa pemerintahannya, hubungan antara Asia Timur dan dunia Barat semakin berkembang. Jalur perdagangan yang melintasi wilayah Mongol memungkinkan berbagai barang dan gagasan berpindah. Pedagang dapat melakukan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain. Orang-orang dari berbagai budaya bertemu. Pengetahuan berpindah. Teknologi berpindah. Bahkan penyakit juga dapat berpindah melalui jaringan perdagangan tersebut. Dunia Eurasia menjadi semakin terhubung. Kublai sendiri berada di salah satu titik paling penting dalam jaringan tersebut. Han balik menjadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan.
para pedagang dari wilayah barat dapat mencapai Tiongkok. Barang-barang Tiongkok dapat bergerak menuju wilayah Asia Tengah dan lebih jauh lagi. Para pelancong membawa cerita mengenai dunia yang sebelumnya hampir tidak dikenal oleh masyarakat di wilayah lain. Kisah Marco Polo menjadi salah satu contoh paling terkenal. Terlepas dari perdebatan mengenai detail catatannya, cerita mengenai Kublai Han membuat masyarakat Eropa semakin tertarik terhadap Asia. Bagi orang-orang Eropa abad pertengahan, sosok Kublai menjadi gambaran tentang penguasa timur yang memiliki kekayaan dan kekuasaan luar biasa. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Kublai Han bukan hanya seorang penakluk. Ia juga seorang administrator. Ia memahami bahwa kekaisaran membutuhkan pemerintahan. Ia membangun ibu kota. Ia mengembangkan sistem komunikasi. Ia mempertahankan jaringan perdagangan. Ia menggunakan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk menjalankan negara. Ia mencoba menggabungkan tradisi Mongol dengan tradisi pemerintahan Tiongkok. Pendekatan tersebut tidak selalu berhasil. Tetapi keberaniannya untuk melakukan perubahan membuat pemerintahannya berbeda dari sekadar pemerintahan militer. Kublai juga memperlihatkan bagaimana seorang penguasa dapat berubah karena lingkungan. Ia lahir di padang rumput Mongolia. Namun sebagian besar masa kekuasaannya dihabiskan di lingkungan perkotaan dan agraris Tiongkok. Ia belajar bahwa masyarakat yang menetap membutuhkan sistem yang berbeda. Ia belajar bahwa seorang kaisar harus memikirkan panen. Harus memikirkan sungai. Harus memikirkan pajak. Harus memikirkan perdagangan. Harus memikirkan ribuan pejabat. Harus memikirkan bagaimana sebuah kota mendapatkan makanan setiap hari. Semua itu jauh berbeda dari kehidupan seorang pemimpin nomaden. Kublai menjadi jembatan antara dua dunia. Dunia Mongol dan dunia Tiongkok. Dan mungkin justru disitulah warisan terbesarnya. Ia menunjukkan bahwa sebuah kerajaan yang lahir dari padang rumput dapat berubah menjadi pemerintahan yang menguasai salah satu peradaban terbesar di dunia. Namun kisah Kublai juga memberikan pelajaran lain. Kekuasaan tidak pernah abadi. Genghis Khan membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Kublai memperluas dan mengubah bentuk kekuasaan tersebut. Tetapi setelah beberapa generasi, wilayah yang luas itu mulai terpecah. Dinasti Yuan akhirnya jatuh. Dan dinasti baru mengambil alih. Namun nama Kublai Han tetap bertahan. Ia tetap dibicarakan dalam buku sejarah. Ia muncul dalam kisah perjalanan Marco Polo. Ia menjadi tokoh dalam berbagai karya sastra dan budaya populer. Namanya menjadi simbol dari masa ketika Kekaisaran Mongol mencapai salah satu titik paling berpengaruh dalam sejarah Eurasia. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidupnya, kita dapat melihat sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari seorang anak yang lahir di padang rumput Mongolia. Menjadi pangeran. Menjadi penguasa wilayah, menjadi Han Agung, menjadi penakluk Tiongkok, menjadi Kaisar Yuan, dan akhirnya menjadi salah satu penguasa paling terkenal dalam sejarah dunia. Namun Kublai juga memperlihatkan bahwa menjadi penguasa besar bukan berarti selalu menang. Ia mengalami perang saudara. Ia menghadapi kegagalan militer. Ia kehilangan orang-orang yang dekat dengannya. Ia menghadapi persoalan ekonomi. Ia menghadapi pemberontakan. Dan pada akhirnya, dinasti yang ia dirikan tidak mampu bertahan selamanya. Tetapi mungkin justru karena itulah kisahnya menjadi menarik. Sejarah tidak hanya berisi kemenangan. Sejarah juga berisi keputusan yang salah, kegagalan, kehilangan, dan perubahan. Kublai Han adalah gambaran dari semuanya. Ia adalah penakluk sekaligus pembangun.
Ia adalah pewaris tradisi Mongol sekaligus Kaisar Tiongkok. Ia membuka hubungan antara berbagai wilayah dunia, tetapi juga menghabiskan sumber daya dalam perang yang gagal. Ia membangun sebuah dinasti yang kuat, tetapi dinasti tersebut akhirnya runtuh. Dan setelah lebih dari 7 abad berlalu sejak kematiannya, nama Kublai Han masih terus dikenang. Bukan karena ia menciptakan kerajaan yang abadi, tetapi karena dalam masa hidupnya, ia menjadi salah satu tokoh yang paling kuat dalam dunia abad pertengahan. Kisahnya menunjukkan kepada kita bahwa sejarah dunia tidak pernah berdiri sendiri. Peristiwa yang terjadi di Mongolia dapat memengaruhi Tiongkok. Peristiwa di Tiongkok dapat memengaruhi Asia Tengah. Perdagangan dapat menghubungkan Asia dengan Eropa. Dan keputusan seorang penguasa dapat meninggalkan dampak yang bertahan selama berabad-abad. Kublai Han telah pergi sejak tahun 1294. Dinasti Yuan telah berakhir sejak tahun 1368. Namun jejak yang mereka tinggalkan masih dapat ditemukan dalam sejarah Asia hingga hari ini. Dan ketika kita melihat kembali perjalanan panjang Kublai Han, satu hal menjadi jelas. Kublai bukan hanya seorang pria yang duduk di atas tahta. Ia adalah bagian dari perubahan besar yang menghubungkan dunia timur dan barat. Ia hidup pada masa ketika batas-batas dunia semakin terbuka. Ia menyaksikan lahirnya sebuah kekaisaran lintas benua. Dan ia sendiri menjadi salah satu pusat dari perubahan tersebut. Itulah kisah Kublai Han. Seorang cucu Genghis Han yang berhasil menjadi kaisar Tiongkok. Seorang penakluk yang mencoba menjadi penguasa. Seorang pemimpin yang membangun kerajaan besar, tetapi juga harus menghadapi kelemahan dari kerajaan tersebut. Dan akhirnya, seorang tokoh sejarah yang namanya tetap hidup jauh setelah kekuasaannya berakhir. Jika kalian menikmati kisah perjalanan Kublai Han dan sejarah kekaisaran Mongol seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah sejarah berikutnya. Jangan lupa like video ini jika kalian menikmati ceritanya. Dan share video ini kepada teman atau keluarga yang juga menyukai sejarah dunia. Karena masih banyak kisah tentang kerajaan, kaisar, perang, penaklukan, dan tokoh-tokoh besar yang mengubah jalannya sejarah. Sampai bertemu di kisah sejarah berikutnya, dan mari kita terus menjelajahi sejarah dunia bersama.